lebih safe kalau Anda tunggu. Kalau ditekan harganya sampai ke bawah, tunggu sampai di bawah harga tebusnya, Anda nyicil di sana pakai money management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trader, ketemu lagi saya Hendro Ramasori dengan The Traders TV. Hari ini kita akan membahas topik atau bahasan yang lagi tren sekarang, yang lagi trending, yaitu masalah right issue. So hari ini kita akan bicara mengenai detail mengenai apa itu right issue, ya. Sedikit mungkin right issue apa itu sebenarnya adalah penambahan modal perusahaan yang dilakukan dengan menambah saham-saham atau menerbitkan saham-saham yang baru. Sebenarnya penambahan modal perusahaan dengan penerbitan saham baru tidak hanya right issue, ya, ada beberapa yang lain, misalkan yang disebut sebagai IPO, ya, Initial Public Offering, atau penawaran saham perdana, dan juga ada yang kalau Anda sering dengar PP atau Private Placement. Jadi ada 3 jenis aksi korporasi sebenarnya yang merefer kepada penambahan modal perusahaan dengan penerbitan saham baru, ya. Nah, IPO sendiri, Initial Public Offering, adalah ini biasanya dilakukan perusahaan yang ingin masuk ke dalam bursa. Jadi mereka menawarkan sahamnya kepada publik, siapapun bisa memiliki saham mereka. Kemudian ya, modal yang didapat tentunya akan digunakan untuk menjalankan usaha mereka. Kemudian ada private placement. Private placement ini adalah penambahan modal yang dilakukan perusahaan dengan menerbitkan saham baru. Cuman penambahan modal ini dan saham baru ini penjualannya langsung ditargetkan kepada investor besar atau grup investor. Jadi para pemegang saham yang ada sekarang, mungkin kalau kita jadi retail yang memegang sahamnya sekarang, mungkin tidak akan bisa ikut berpartisipasi dalam proses private placement, karena jelas yang beli jelas, mereka jual ke siapa jelas, transaksinya pun tidak melalui transaksi reguler di bursa saham. Jadi ya ada yang masuk membeli, kemudian kita mungkin tidak akan bisa ikut di sana. Sementara yang menarik mungkin karena kita bisa berpartisipasi, yang kita sebut tadi sebagai right issue, ya, right issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, atau biasa disebut sebagai HMETD. Apa itu HMETD? HMETD itu adalah hak yang diperoleh oleh pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas, ya, yang telah ada di BI tentunya. Mereka ini yang sudah punya saham ini akan mendapatkan penawaran terlebih dahulu, ya, jika perusahaan melakukan right issue. So, nanti akan saya jelaskan detailnya. Siapa-siapa yang berhak untuk memegang atau mendapatkan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD ini, ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai right issue secara detail, yang pertama biasanya pertanyaan yang cukup banyak saya dapatkan adalah, dari mana ya kita bisa tahu ada perusahaan yang akan melakukan right issue gitu. Nah, ini penting teman-teman, karena kalau Anda sudah terjun di saham, Anda udah menaruh atau Anda trading, kemudian Anda melibatkan uang Anda di situ gitu. Menurut saya harus ada effort lah lebih gitu, ya, teman-teman, untuk tahu atau paling nggak join komunitas atau baca-baca berita. Jadi ya sayanglah kalau duit Anda nanti hilang juga karena Anda kurang informasi dan segala macam. Jadi itu menurut saya sih harus penting. Pada saat Anda udah komit untuk masuk ke trading saham, maka Anda juga harus komit untuk belajar dan juga mencari informasi yang terkait dengan saham-saham, terutama saham-saham yang Anda akan beli atau yang Anda sudah beli. Jadi, dari mana Pak HM informasi tentang trading atau tentang right issue? Ya banyak, ya. Bisa ada di grup-grup Telegram yang jumlahnya banyak banget. Itu biasanya kalau satu ada informasi, yang lain biasanya pasti ada, ya.
Jadi kemudian dari media-media saham juga banyak sekali, ya, Anda bisa sebut dengan mudah, banyak sekali yang biasa seliweran itu ada CNBC, ada Kontan dan segala macam ya. Atau yang paling simple, Pak, saya nggak terlalu seneng ngegrup, nggak terlalu seneng baca itu segala macam. Ada aplikasi-aplikasi saham. Contoh ada RTI. Di situ Anda tinggal buka, kemudian cari action atau corporate action yang akan dilakukan, misalkan right issue, maka akan keluar semua perusahaan-perusahaan yang dalam waktu dekat akan melakukan right issue, sehingga Anda tahu di situ, ya. Jadi itu pertama, dari mana sumbernya, bisa dari segala macam. Kalau Anda ikut satu grup yang cukup besar misalkan, maka Anda pasti akan dapat informasi mengenai ini, ya. Nah, kalau mau benar sebenarnya Anda cari namanya prospektusnya gitu. Di situ Anda akan jelasin semua. Tapi biasanya dengan berita-berita yang tersebar itu Anda udah bisa tahu kapan dan apa yang bisa dikerjakan. Apa sebenarnya yang harus Anda tahu dari informasi tentang right issue? Ini juga poin yang juga penting, ya. Anda bisa lihat potensi profit atau enggak dengan harus tahu ini, ya. 3 hal yang Anda harus tahu. Yang pertama adalah perusahaan kalau mau right issue, Anda harus tahu dulu rasio saham baru dan saham lamanya berapa, ya. Kembali ya, kalau tadi kita bicara right issue, proses penambahan modal dengan menerbitkan saham baru. Jadi ada saham lama, ada berapa ditambah saham barunya. Itu yang bisa disebut sebagai rasio, ya. Kemudian yang kedua, Anda juga harus tahu harga pelaksanaan right issue-nya berapa, ya. Harga tebus HMETD-nya berapa. Harga pelaksanaan right issue ini pasti berbeda dengan harga pasar yang sekarang ada di pasar. Bisa saja harga tebus right issue-nya atau harga pelaksanaan right issue-nya jauh di bawah, harga pasarnya ada di atas jauh, atau sebaliknya, harga pasarnya ada di bawah, right issue-nya di atas, atau mungkin kurang lebih sama, bisa jadi. Tapi ini berbeda, harga pelaksanaan issue itu berbeda dengan harga pasar dari sahamnya sendiri. So, pertama rasionya Anda harus tahu, yang kedua harga pelaksanaan right issue-nya Anda harus tahu, yang ketiga yang gak kalah penting adalah Anda harus tahu jadwalnya, ya. Jadwal pelaksanaan right issue-nya Anda harus tahu. Nah, untuk menjelaskan lebih detail mengenai proses right issue ini, saya ambil contoh saham yang saat ini kebetulan sedang melakukan proses right issue pada saat rekaman ini diambil dalam on proses, yaitu saham Medco. Anda semua pasti tahu karena saham ini rasanya sih cukup populer di kalangan para traders saham, ya. Medco Energy International, ya. Saya tunjukkan di screen contoh dari Medco ini untuk right issue-nya, ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kita butuh 3 informasi yang penting. Yang pertama adalah rasio, yang kedua adalah harga pelaksanaan, dan yang ketiga adalah jadwal pelaksanaan right issue-nya. Kalau Anda dulu waktu sebelum Medco mulai start proses ini, Anda tahu rasionya adalah 5:2. Apa artinya Pak HM 5:2? Artinya bahwa jika saat kumret Anda mempunyai 5 lembar saham Medco, Anda berhak untuk mendapatkan 2 HMETD atau 2 hak untuk memesan efek terlebih dahulu, ya. Jadi ya tinggal dihitung nanti Anda punya berapa, ya 5 yang lama, 2 yang baru. Jadi proporsinya kira-kira 2/5. Anda hak yang Anda dapatkan ada 2/5 dari saham yang Anda miliki. Harga pelaksanaan 250, apa artinya Pak HM? Harga pelaksanaan 250 artinya bahwa hak yang Anda dapatkan tadi, HM itu yang dapatkan tadi, bisa Anda convert atau Anda jadikan sebagai saham Medco setelah proses right issue selesai dengan cara menebusnya seharga 250 perak per lembar saham. Jadi itu cara bacanya, ya. Nah, makanya saya bilang penting supaya Anda tahu nanti ngira-ngira, oke, kalau mau nebus berapa duitnya segala macam itu penting. Sekaligus juga kita pengen tahu juga strategi dengan tahu harga pelaksanaan, kita juga bisa gunakan untuk mengira-ngira kalau saya nggak mau nebus, saya mau jual R-nya nanti, bisa juga nanti kita jadikan sebagai ancer-ancer ke sana. Nanti saya akan jelaskan detail. Oke,
Kemudian jadwal. Jadwal ini kalau Anda sekilas lihat tanggalnya banyak banget Pak AM. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanggal. Ya. Ada cukup banyak, tapi nggak perlulah kita tahu semuanya. Kalau buat saya yang paling penting adalah KUM di pasar reguler. Karena kita bisa pasar reguler ya. Jadi KUM-nya tanggal berapa? Ya. Kemudian X-nya tanggal berapa? Ini menentukan kita dapat HMETD apa enggak. Jadi ini yang paling penting. Kemudian berikutnya yang paling penting sebenarnya pada saat periode perdagangan HMETD, yaitu perdagangan hak yang kita dapatkan dari proses right issue ini kalau kita mempunyai sahamnya pada saat KUM di pasar reguler. Oke. Berikutnya kita coba bahas satu tanggalnya ya, supaya teman-teman bisa detail. Saya akan bahas semuanya, cuman mungkin nanti yang paling penting adalah KUM di pasar reguler, X-nya, dan kemudian juga kita bicara mengenai tanggal perdagangan HMETD. Ya. Oke, KUM di pasar reguler dan pasar negosiasi untuk Medco tanggal 8 September kemarin, ini digunakan untuk menentukan siapa dari pemegang saham perusahaan sekarang yang berhak untuk mendapatkan HMETD. Ya. Siapa itu? Yaitu pemegang saham Medco yang masih memegang saham Medco sampai penutupan pasar pada tanggal 8 September, itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan HMETD. Ya, 5/2. Punya 5 lot, dapat 2 lot. Punya 10 lot, dapat 4 lot, dan seterusnya. Kalau Anda tidak punya saham Medco pada saat KUM di pasar reguler, maka Anda tidak berhak untuk mendapatkan HMETD. Karena kemarin saya masih dapat pertanyaan, Pak, begitu ada yang lain muncul HMETD-nya, ada yang nanya ke saya, PM, Pak, kok saya nggak dapat HMETD? Saya tanya, Anda punya sahamnya nggak pas tanggal 8 September? Nggak punya, Pak. Lah, nggak punya kok ngarepin HMETD, kan repot gitu. Jadi ini pemahaman seperti ini harus jelas teman-teman. Siapa yang akan dapat, kemudian dapatnya berapa, ya? Oke, habis itu pada saat KUM selesai, kemudian besoknya tanggal 9 disebut sebagai X di pasar reguler. Artinya sebenarnya kalau Anda punya sahamnya di tanggal 8, kemudian Anda jual sahamnya, semua Anda jual induknya di tanggal 9 misalkan, apakah Anda masih berhak untuk mendapatkan HMETD? Yes. Anda masih eligible, Anda masih berhak untuk mendapatkan HMETD karena Anda masih memegang sahamnya pada saat KUM di pasar reguler. Oh ya, saya lupa, ada juga yang bertanya gini, berapa lama Pak saya harus pegang saham Medco supaya saya dapat supaya saya dapat HMETD-nya? Nggak ada. Anda beli di tanggal 8 siang sampai tutupan masih Anda hold, itu Anda juga berhak untuk mendapatkan HMETD. Tidak ada syarat harus pegang seminggu, harus pegang 2 minggu, harus pegang 3 bulan, enggak ada. Yang penting tanggal 8 Anda punya sahamnya pas tutupan, udah, that's it. Mau pegang 2 hari boleh, mau pegang 2 jam boleh, mau pegang 2 menit sebelum tutupan boleh juga, nggak ada masalah, ya. Itu penting. Siapa yang megang saham pas tutupan tanggal 8 itu berhak mendapatkan HMETD, kemudian besoknya dijual boleh, nggak ada masalah. Anda masih tetap dapat HMETD. Nah, kemudian ini banyak pertanyaan yang terkait dengan pasar setelah X date, kemudian sampai ke KUM pasar tunai. Jadi ada 2 pasar teman-teman, pasar reguler dan pasar tunai. Karena di jadwal itu sering bikin bingung. Saya mau terang ini supaya detail, supaya Anda nanti nggak tanya lagi dan Anda jelas. Pasar reguler dan pasar tunai. Pasar reguler yang biasa kita kerjakan itu, yang sehari-hari Anda beli saham-saham ya yang 4 huruf itu, Medco, Sido, PTBA, Antam, Adro, Agro, ada segala macam itu semua, itu pasar reguler namanya. Pasar reguler itu settlementnya itu T+2, artinya apa Pak HM? Kalau Anda beli sahamnya di hari Senin, itu sebenarnya Anda terima saham itu di hari Rabu. Sama juga nanti kalau Anda jual saham di hari Selasa, duitnya itu sebenarnya akan Anda terima di hari Kamis. Jadi settlementnya butuh 2 hari setelah Anda melakukan transaksi jual atau beli. Itu pasar reguler. Pasar tunai sesuai namanya jelas, namanya pasar tunai, pakai cash. Kalau Anda punya cash, Anda beli bisa. Kalau nggak punya ya nggak bisa.
Jadi itu bedanya ya, supaya jelas dulu ada dua pasar, ada tiga sebenarnya, salah satu di pasar negosiasi, tapi mungkin jarang lah teman-teman bermain di pasar negosiasi. Yang jelas di proses serat isu itu ada dua pasar yang terlibat, ada pasar reguler, ada pasar tunai. Kenapa saya jelaskan ini? Lihat Medco kemarin ya, Anda tanggal 8 KUM, kemudian tanggal 9 pada saat ex-date. Anda lihat antara pasar Medco dengan pasar tunai Medco, pasar yang reguler Medco dengan pasar yang tunai Medco, itu harganya beda teman-teman. Yang tunai itu akan lebih tinggi dibandingkan yang reguler ya. Jadi kalau lihat pasar Medco tunai biasanya kodenya MEDC.TN gitu ya. Beberapa sekuritas gitu, mungkin ada beberapa yang berbeda. Tapi ini sama-sama Medco tapi beda pasar. Nah, setelah Kumrite besoknya itu yang di reguler, Medco yang di reguler itu akan terkena yang namanya harga teoritis ya. Yang belum pernah dengar harga teoritis saya akan jelaskan sekarang ya. Right isu apapun pada saat ex-date itu akan diberlakukan yang namanya harga teoritis. Harga teoritis itu adalah harga baru openingnya yang dihitung dari harga saat penutupan Kumrite, kemudian disesuaikan dengan harga pelaksanaannya dan juga tergantung dari rasionya. Jadi rumus untuk harga teoritis ini adalah ya, jadi harga KUM penutupan itu dikalikan dengan rasio yang lama, kemudian ditambah dengan harga pelaksanaan kali rasio yang baru dibagi dengan rasio yang lama plus rasio yang baru. Anda bisa lihat di screen ya cara ngitungnya. Jadi kalau untuk Medco kemarin penutupan di harga KUM itu adalah di angka atau di harga 540. Jadi 540 kali 5 ini adalah rasio yang lama. Kemudian ditambah harga pelaksanaan 250 kali 2, karena 2 adalah rasio yang baru, dibagi dengan 5 tambah 2 atau 7. Maka opening pada saat ex-date-nya untuk saham Medco di tanggal 9 itu adalah di harga 458 ya. Nah nanti akan lihat, jadi kasarnya kan sebenarnya kurang lebih kan pasar reguler dan pasar tunai itu kan harusnya sama gitu ya, mau cash mau T+2 kan sama. Tapi untuk right issue pada saat ex-date harga reguler itu kena harga teoritis, jadi dia akan dari tutup 540 besoknya buka 458 ya. Sementara harga untuk di pasar tunai itu tidak ada harga teoritis. Makanya jangan kaget nanti Anda kemarin ya, kalau kemarin Anda lihat di kalau Anda mau cek Medco kemarin, di Medco biasa dengan Medco di pasar tunai itu akan ada gap yang cukup jauh ya. Nah kadang-kadang ada yang tanya kan, wah enak dong Pak, saya tinggal ngambil di pasar reguler, saya beli, saya jual pasar tunai, untung deh, langsung cuan otomatis. Lah ini yang repot, lupa definisi. Pasar reguler itu settlementnya T+2. Anda beli kemarin tanggal 9, itu settlenya kapan? Ya tanggal 11 nanti gitu. Nggak bisa Anda jual langsung ke pasar tunai. Jadi nggak segampang itu teman-teman gitu ya. Jadi nanti Anda mesti lihat dulu ya, nggak segampang itu. Jadi harus tahu dulu bedanya pasar tunai, pasar reguler. Nggak lihat, oke, ambil Pak ini segi 460, ambil jual aja 540, untung berapa tuh, udah sekian persen. Kalau kata orang Jawa Timur lah, kok nyimut gitu, kok enak gitu. Enggak seperti itu. Jadi itu yang harus Anda pelajari ya. Kemudian ini bisa juga Anda jadikan sebagai strategi nanti. Maksud saya gini, kalau Anda beli Medco pada saat tutupan di 540 gitu ya. Kemudian begitu besoknya ex-date terkoreksi jadi 458, tapi pasar tunainya dia masih ada di 570 atau 580 misalnya, kemarin sempat ke sana ya, sempat 560 570. Nggak mau pusing, Anda mau jual di pasar tunai, boleh, bisa. Tapi kalau Anda punya saham Medco reguler pada saat ex-date atau antara pasar Kumrite reguler sama KUM tunai,
Kalau Anda jual ke pasar tunai saham Anda, maka R-nya juga ikut kejual. Ya, ini penting. Jangan sampai nanti Anda jual, Pak, saya udah jual di pasar tunai, kok saya nggak dapat R lagi. Jadi kalau Anda regulernya pada saat cum-rite Anda pegang sahamnya, Anda berhak dapat HMETD-nya atau R-nya. Kemudian besoknya, begitu lihat pasar tunainya itu tinggi harganya, Anda jual di pasar tunai. Catatannya, Anda udah pegang 2 hari ya, karena settlementnya 2 hari. Kalau belum settle nggak bisa Anda jual. Anda jual di pasar tunai, wah saya cuan, enak, gede, belum nanti R-nya. Enggak kawan-kawan, jadi ini kalau Anda punya reguler, dapat R berhak, besoknya Anda jual di pasar tunai, R-nya ikut kejual semua. Ya, kenapa? Makanya harga di pasar tunai lebih tinggi. Ya. Jadi itu yang begitu Anda jual di pasar tunai, ya Anda R-nya ikut aturan di pasar tunai gitu. Jadi R-nya ikut kebuang ke sana. Jadi jangan kaget kalau kayak gitu. Jadi ada 2 yang jangan kaget. Yang pertama, kalau Anda pegang sahamnya di cum-rite, kemudian besoknya ex-date buka anjlok, ya jangan kaget, itu ada aplikasi harga teoritis. Yang kedua, kalau Anda punya pegang di reguler, kemudian Anda jual di pasar tunai lebih mahal, kemudian R-nya hilang, ya jangan kaget juga, karena itu adalah memang begitu mekanisme pasarnya. Ya. Jadi itu tentang pasar reguler dan pasar tunai. Kemudian kalau misalkan berikutnya adalah tanggal yang harus saya perhatikan berikutnya adalah tanggal perdagangan HMETD. Ya. Sebelum sana mungkin ada yang tanya, Pak, saya kan pegang pada saat cum, saya dapat hak dong, HMETD dong. Ya benar gitu ya. Kalau Anda pegang pada saat cum tanggal 8, Anda berhak dapat HMETD. Pertanyaannya, begitu besoknya dilihat kok nggak ada R-nya, HMETD-nya akan dibagikan itu biasanya 1 hari sebelum tanggal perdagangan HMETD. Ya. Jadi kalau di Medco ini mulai perdagangan HMETD tanggal 14, ya, Senin depan atau hari Senin tanggal 14, maka HMETD atau R-nya itu biasanya akan dibagikan Jumat setelah pasar tutup, ya mungkin malam gitu ya, atau sore setelah pasar tutup, atau bisa juga Senin pagi sebelum pasar buka, tergantung dari sekuritas Anda. Jadi jangan khawatir, pokoknya kalau Anda berhak pada saat perdagangan HMETD harusnya R itu sudah ada di sana. Oh ya, saya lupa, HMETD itu nanti diberikan kode saham sendiri, ada embel-embel R di belakangnya. Jadi ada Medco, ada Medco strip R, itu adalah HMETD-nya. Jadi kalau Anda punya 5 lot Medco, maka Anda mendapatkan 2 lot Medco R. Nah, yang diperdagangkan di pasar atau perdagangan HMETD itu adalah yang Medco R ini. Ya reguler atau reguler jalan biasa gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ada tanggal berikutnya, ada tanggal X pasar tunai, nggak ada pengaruh. Kemudian recording distribusi itu cara tadi membagikan HMETD-nya kapan. Kemudian pencatatan di bursa ini juga Anda nggak perlu perhatikan ini. Nah berikutnya yang paling penting adalah periode perdagangan HMETD 14 sampai 18 September 2020. Ya, Anda cek cocok nggak? Anda punya berapa? Anda terima berapa? Nah, selama perdagangan HMETD ini, Anda bisa memperdagangkan saham Medco R yang Anda terima. Ya, pasarnya cuman bukan pasar reguler. Perdagangan R ini hanya bisa dilakukan di pasar tunai. Tadi saya sudah jelaskan ya bedanya pasar tunai dan pasar reguler. Apakah hanya bisa menjual Medco R yang dipunya doang? Boleh nggak Pak HM saya beli Medco R? Saya nggak punya nih, saya nggak dapat di cum, saya mau beli Medco R-nya, bisa. Jadi saham Medco R ini nanti mekanismenya sama kayak di reguler, sama naik turunnya sama dan segala macamnya sama, tapi bedanya adalah kalau ngomongin saham Medco R, yang pertama dia hanya ada di sesi 1, ya perdagangan saham-saham REIT atau saham-saham HMETD itu hanya ada di sesi 1. Yang kedua, ini nggak kenal ARA, nggak kenal ARB, ya bisa naik sampai 100%, 200% bisa,
turun ambles sampai 300%, 1000% bisa juga ya. Jadi itu bedanya. Tapi mekanismenya sama aja gitu ya. Ada bid, ada offer, apa segala macam. Tinggal nanti Anda ini kan. Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan juga adalah kaitan antara Medco R sahamnya dengan saham Medco. Jadi kira-kira nih supaya memberikan gambaran, kira-kira gimana Pak? Saya tahu Medco R itu murah atau mahal atau seperti apa? Patokannya kira-kira ya. Kita punya harga Medco nih, harga induk. Saya biasanya ngomongnya harga induk gitu ya, atau banyak teman-teman ngomongnya harga induk. Kita punya harga tebus. Kalau misalkan harga Medco-nya ada di angka atau di harga 400, harga tebusnya 250. Ya kita bisa ngira-ngira kira-kira Medco R-nya akan ada di angka sekitar 150-an. Mungkin ya, plus minus. Nanti karena pasarnya beda, bisa jalan sendiri-sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti Anda bisa lihat kira-kira peluang untuk beli R-nya seperti apa. Ya, kecuali kalau Anda memang mau, Pak saya mau beli R-nya, saya mau tebus, saya mau simpan tetap sampai nanti. Ya silakan aja, nggak ada masalah gitu. Karena menganggap mungkin akan lebih murah. Tinggal ngitung berapa R-nya dibeli berapa, kemudian tebusnya 250. Kalau ini digabungin masih lebih murah nggak dengan harga pasar. Kalau lebih murah bisa Anda beli untuk simpan misalkan, nggak ada masalah. Nah, teman-teman yang sudah mempunyai Medco R punya dua pilihan. Anda dapatnya kan sebenarnya dalam tanda kutip gratis gitu ya. Yang penting punya pada saat tanggal 8, Anda otomatis dapat TMTD. Hak untuk nebus Anda punya. Anda bisa memutuskan, saya mau tebus, saya mau simpen dengan 250. Ya, wah harga sekarang 400, kalau saya beli 250 murah dong. Saya tebus deh, saya simpen untuk selanjutnya supaya nanti naik saya cuannya lebih banyak. Boleh. Atau Anda nggak mau pusing pada saat perdagangan HMTD ini, boleh nggak Pak saya jual aja R-nya, saya nggak perlu nebus, nggak ada duit lagi buat nebus. Nggak apa-apa juga, namanya juga pasar, Anda boleh jual beli. Tinggal cari ya istilahnya SOS ya, sell on strength, atau cari harga yang paling bagus, Anda jual di situ, dapat duit juga. Jadi dapat hak cuma-cuma, Anda bisa jual dapat duit. Boleh, jadi bisa memilih. Teman-teman yang punya R, mau jual R-nya boleh, mau tebus karena merasa murah untuk disimpan boleh juga. It's all up to you, it's your choice gitu ya. Kemudian untuk nebus, beberapa pertanyaan juga cukup banyak. Pak, nebusnya gimana caranya? Ada beberapa OLT atau beberapa sekuritas yang sudah bisa lewat OLT-nya. Tapi saya rasa yang saya tahu masih banyak yang harus melalui broker. Jadi Anda harus menghubungi sekuritasnya, kemudian bilang bahwa saya mau nebus R saham ini. Nanti tinggal siapin duitnya. Pasar tunai ya, Anda mesti cash ya. Ingat bahwa kalau Anda jual saham kemarinnya, ya baru sehari Anda nggak bisa gunakan itu untuk nebus. Jadi Anda pakai benar-benar saham cash. Karena kalau kita pasar reguler jual, baru munculnya 2 hari kemudian. Teman-teman, sekarang saya lanjutkan dengan mungkin kita akan melihat nantinya ya pergerakan harga saat red issue. Tapi sebelum ke sana, saya ingin sampaikan alasan-alasan perusahaan untuk melakukan red issue itu apa sebenarnya. Kenapa mereka melakukan red issue? Yang paling umum tentunya ya mereka memang murni nyari dana. Buat apa? Biasanya untuk menambah modal untuk usaha, atau banyak juga yang untuk bayar utang. Dia jatuh tempo bayar utang, kemudian mungkin ada kesulitan keuangan sehingga melakukan red issue untuk membayar utangnya. Tapi ada juga red issue yang dilakukan karena hal yang lain, misalkan ada in-bank asset. In-bank asset ini adalah biasanya perusahaan memasukkan suatu aset yang besar masuk ke dalam perusahaan, dan itu mereka melakukan red issue sehubungan dengan hal itu. Contoh in-bank asset ini misalkan dulu beberapa tahun yang lalu, belum lama sih, ada SQMI itu melakukan red issue, itu adalah in-bank asset. Atau kalau Anda pernah dengar, teman-teman yang mungkin agak lama di saham pernah dengar saham namanya SIAP, SIAP, sekarang mungkin sudah almarhum ya, udah delisting. Itu juga dulu waktu red issue gede, dia juga memasukkan aset. Atau hal yang lain, ada juga red issue karena mereka melakukan yang dinamakan backdoor listing ya. Anda mungkin pernah sering dengar nama backdoor listing. Backdoor listing ini gini teman-teman, jadi ada perusahaan itu kan kalau untuk IPO atau untuk masuk ke bursa kan ribet banget ya,
mesti izin ini, izin itu, mesti diverifikasi apa segala macam. Kadang-kadang ada jalan pintas untuk masuk ke dalam bursa BEI, yaitu dengan yang makanya namanya backdoor listing, ya, lewat jalan belakang gitu ya. Nah, ini ada beberapa perusahaan atau emiten-emiten di BEI yang mungkin sekarang nggak ada isinya, cuma cangkangnya doang. Sementara ada perusahaan yang ingin masuk ke dalam BEI, jadi mereka bisa pakai cangkang ini, kemudian mereka masuk ke dalam BEI, makanya disebut sebagai backdoor listing. Yaitu beberapa contoh mungkin saya bisa sampaikan. Dulu pernah ada Rimo, ya. Itu kalau Rimo dulu Anda tahu itu kayak perusahaan apa ya, fashion, kayak sebangsa Matahari dan segala macam gitu ya, department store ya. Nah, kemudian backdoor listing yang masuk adalah perusahaan properti atau CMPP. Itu yang backdoor listing adalah AirAsia Indonesia. Nah, kalau Anda mau tahu perusahaan yang backdoor listing yang mana, sebenarnya gampang. Kalau antara kode sahamnya dengan perusahaannya beda jauh gitu, nah itu mungkin ya kira-kira dulunya mereka masuknya lewat backdoor listing, ya. Itu kira-kira itu, karena nanti akan menentukan juga strategi kita untuk bagaimana kita masuk ke dalam proses right isunya. Tapi berikutnya saya ingin menyampaikan tentang apa sih kalau dalam proses right issue itu, kalau kita mau pergerakan harganya, tadi kan kita ngomong tanggal-tanggalnya. Sekarang kalau dari pergerakan harganya, apa yang perlu kita perhatikan, gitu ya? Yang pertama itu biasanya pergerakan harga terjadi pada saat pengumuman right issue-nya diumumkan sampai cum rate-nya, ya. Itu Anda perhatikan itu, ada yang datar-datar aja, biasa, nggak bergerak, ada yang tiba-tiba naik tinggi, gitu. Kemudian saat yang lain lagi yang perlu Anda perhatikan adalah saat cum reguler ke cum tunai, itu juga biasanya ada pergerakan harga di situ, entah dibanting, entah diangkat ke atas. Kemudian yang pasti, ya, karena tadi juga di depan penting, itu adalah pada saat masa perdagangan HMETD. Tanggal-tanggal ini juga sangat krusial untuk Anda pantau pergerakan harganya. Dan yang terakhir itu adalah setelah selesai RI, bagaimana kira-kira saham ini akan ke depannya, akankah naik ke atas lagi ataukah kemudian stay di situ, atau bahkan mungkin selesai RI ya udah balik lagi ke bawah lagi. Saya ingin tunjukkan beberapa contoh ya pergerakan harga saham pada saat right issue supaya Anda punya gambaran kira-kira kalau ada lagi nanti yang baru modelnya kayak apa ya gitu ya. Yang pertama saya ingin tunjukkan saham Rimo. Ya, Anda bisa lihat di chart atau di screen. Saya masukkan di situ ada cum rate-nya, ada X rate-nya, ada masa perdagangan R-nya. Ya, Anda bisa lihat cum rate-nya. Ya, sebelum cum rate pun dia udah ditarik ke atas. Ya, jadi saya tanyakan tadi saat yang pertama yang penting diambil itu adalah dari pengumuman RI sampai cum rate seperti apa. Ini ditarik ke atas arah 2 kali gitu ya. Pas cum rate dia berhenti situ, X rate masih sekitar situ, tidak bergerak. Kemudian dari X rate ke pasar tunai ditarik kenceng gitu ya. Sangat tinggi. Kalau Anda lihat angkanya juga cukup lumayan ya. Kemudian justru pada saat perdagangan R ini dibanting ke bawah, balik. Ya, ingat harga tebusnya sekitar 101 dan pada saat perdagangan R ini juga harga dijaga di sekitar angka 100-an ya. Kawan-kawan sekarang enak, ARB-nya cuma 7%. Zaman Rimo ini ARB-nya 25%. Anda bayangkan 2 hari, 3 hari yang naik tinggi itu udah hilang. Bayangkan kalau Anda beli di pucuk pada saat cum tunai. Seperti apa ini hilangnya gitu ya, 14 ke bawah. Jadi kalau dibilang Pak, right issue itu ada risikonya nggak sih? Ya risikonya tetap ada sama. Saham itu mau right issue, mau reguler, mau apapun itu semua pasti ada risikonya. Ini yang harus kita manage. Ya, seperti Minervini bilang, yang penting tuh manage risiko, bukan kita ngitung profitnya gitu. Jadi itu yang paling penting Anda perhatikan. Nah ini contoh pertama, ya Rimo. Jadi sebelum cum dia udah naik,
dari cum rate reguler ke tunai juga dia juga naik ke atas dibandingnya saat perdagangan R ke bawah balik. Kemudian setelah right issue itu dia kembali naik ke atas. Ya. Sebenarnya ini tipikal right issue-nya Pak Bencok waktu itu ya, Beni Cokro itu kira-kira seperti ini. Jadi yang bisa ngerti cuannya banyak, yang nggak ngerti ya loss-nya banyak gitu ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Yang kedua saya ingin tunjukkan ada saham namanya RBMS. Ya, waktu itu dia melakukan RI untuk membayar sewa lahan hotel Le Méridien di Bali, Jimbaran. Ya, saya masih ingat karena saya waktu itu ikut juga ini. Pada saat itu kalau kita lihat cum rate ya ada di sekitar tembusnya 219 ya, cum rate di angka ini agak naik sedikit. Kemudian X rate-nya diangkat tinggi. Ya. Kalau nggak salah waktu itu ARA ya, kalau nggak salah waktu itu ARA seingat saya. Kemudian setelah X rate menuju pasar tunai dia turun ke bawah, dibanting ke bawah. Kemudian perdagangan R-nya tetap di sekitar harga cum rate-nya ya. Kemudian pada saat hari terakhir ditarik lagi ke atas pada saat perdagangan R-nya ya. Ini ngomongin gendongnya, harga tembusnya 216. Agak beda polanya. Kemudian kita bicara SQMI tadi yang proses backdoor ya. Sekarang masih ada sahamnya, bukan yang kayak siap yang udah nggak ada gitu ya. SQMI pada saat cum rate dari pendaftaran atau pengumuman RI sampai cum rate ditarik kenceng sekali ya, arah 3 kali. Begitu X rate-nya dibanting ke bawah, balikin lagi ke bawah. Kemudian perdagangan R-nya biasa aja, rata. Selesai R, ditunggu 2 hari, baru tarik lagi ke atas kenceng-kencengnya. Ya, jadi ini ada periode-periode yang harus Anda perhatikan untuk kira-kira tahu gimana nanti Anda mesti berstrategi dalam masuk dalam proses right issue. Ya. Contoh yang lain, BPKP, Anda pasti ingat ini. Terutama teman-teman yang di The Traders ya, di grup tele, karena waktu itu saya kebetulan juga masuk dan saya ajak teman-teman yang berminat untuk masuk. Ini model yang kayak gini sebenarnya paling safe ya, paling aman. Cum rate-nya di sekitar harga tebus 180, kemudian X rate-nya juga masih di situ. Masa perdagangan R-nya juga nggak bergerak di situ aja. Jadi lurus nih mulai dari pengumuman RI, cum rate, X rate, perdagangan R. Itu lurus saja, nggak naik turun kayak yang tadi saya sebutkan di contoh-contoh sebelumnya. Nah ini enak, selama Anda beli di sekitar harga ratio-nya udah tinggal tunggu aja, someday pasti naik gitu. Nah ini benar. Setelah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, setelah kira-kira 2 minggu atau 14 candle ya, 14 candle mungkin sekitar 3 minggu ya, kemudian panenlah kita gitu ya, naik dengan cukup tinggi. Paling enggak kalau 40% waktu itu pasti dapat. Nah, kemudian kalau contoh yang lain kemarin IMAS yang baru kita lewati, IMAS dan IMJS ini hampir mirip sebenarnya dalam hal prosesnya. Mungkin Anda nggak memperhatikan ya, meskipun tanggalnya berbeda. Yang kemiripannya adalah pada saat perdagangan R 2 hari sebelum hari terakhir, baik IMAS ataupun IMJS itu ditarik dengan kencang ya. Saya lupa sampai arah atau enggak, tapi kalau dari chartnya emang ditarik cukup kencang. Jadi ini yang kira-kira kemiripan antara IMJS sama IMAS. So, jadi Anda perhatikan ya, proses dari pengumuman sampai cum, dari cum sampai cum reguler sampai cum tunai, kemudian proses dengan R sama itu setelah RI-nya seperti apa. Ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah mungkin yang ditanyakan teman-teman tadi ya, Pak, kita udah beli nih Medco. Sekarang pada saat rekaman ini dibuat itu kita ada di setelah cum tapi belum masuk ke dalam pasar perdagangan HMTD ya. Saya ingin tunjukin chart Medco dulu waktu sebelumnya kawan-kawan. Waktu RI sebelumnya di Desember 2017 ya. Itu harga tebus Medco waktu itu 600 ya. Kemudian kalau Anda lihat
Jadi sebelum KUM, dari pengumuman sampai KUM itu ditarik ke atas, ya. Jadi pada saat KUM itu harganya tutup KUM-nya itu 1000 rupiah, ya. Kemudian pada saat teoritis atau ex-date-nya, harga teoritisnya jadi 900 dengan perbandingan 3:1, ya. Itu jadi 900, buka, kemudian opennya 900, ditarik ke bawah, kemudian pada saat ex-date sampai perdagangan R itu datar aja terus gitu ya. Baru setelah RI-nya yang ditarik cukup kencang ke atas, ya. Jadi di sini saya nggak tahu apakah history repeat itself, apakah berulang kembali. Tapi sampai hari ini prosesnya kurang lebih Medco masih sama gitu ya. Pada saat KUM itu harganya jauh di atas harga pelaksanaan. Ya, kalau kita lihat di 2017, harga pelaksanaan 600, pada saat KUM tutupnya di angka 1000. Saat ini yang kita lakukan sekarang, yang kita proses sekarang, harga tembusnya 250, harga saat KUM tutupnya di 540. Jadi sama kurang lebih, bahwa agak jauh dari cukup jauh dari harga tebus dibandingkan harga pasarnya. Kemudian ya kemarin ex-date hari pertama malah hijau gitu ya, malah naik, justru bertahan di sekitar angka di mana harga teoritisnya ada. Jadi kalau nanti sampai perdagangan R-nya masih sama, mungkin jangan-jangan juga akan berulang nanti naiknya pada saat setelah red issue, ya, kira-kira itu. Tapi menurut saya sih kalau kita bicara strategi red issue, yang paling aman itu adalah selama Anda bisa beli harganya di bawah harga tebus atau harga pelaksanaan red issue, itu resikonya ada tapi mungkin akan rendah. Nah, yang bahaya itu kalau Anda lihat, kenapa saya sampaikan perhatikan antara tanggal pengumuman sampai tanggal KUM. Kalau ditariknya udah kenceng, nggak usah ikut, udah lupakan, masih ada 600 saham yang lain. Lebih safe kalau Anda tunggu, kalau ditekan harganya sampai ke bawah, tunggu sampai di bawah harga tebusnya, Anda nyicil di sana, pakai money management nih, Anda cicil di sana, turun lagi beli lagi, turun lagi beli lagi. Saya yakin someday juga pasti akan naik. Kemudian untuk Medco kembali, strategi Medco seperti apa Pak HM? Saya udah punya nih, kemarin KUM saya pegang. Nah, antara KUM red sama KUM red reguler sama KUM red tunai, itu saya bilang tadi, saya ceritakan ada potensi kita untuk jual ke sana ya. Sebenarnya kalau kemarin tanggal 9 kemarin, kalau Anda beli di 540, Anda bisa jual sebenarnya di 570. Saya tahu, kemarin saya mantau juga. Cuman udah lewat. Nah, hari ini kebetulan tanggal 10, pasar kita lagi dihajar rame-rame, jadi sampai halt, sampai minus 5%. Ya tanpa kecuali Medco pun kena imbas gitu ya. Jadi semuanya, hampir semua saham yang gede-gede semuanya ARB. Ya sudah, mau diapain, kalau itu memang satu yang harus kita terima di pasar, resiko untuk seperti itu. Jadi strategi pertama untuk Medco untuk jual di pasar tunai rasanya udah lewat. Ya, kemudian nanti gimana Pak yang berikutnya? Kita nanti masuk dalam setelah KUM-RED ini, itu antara pasar tunai, kemudian kita akan masuk ke dalam pasar perdagangan R, gitu ya. Nah, setelah KUM-RED ini, misalkan nanti sebelum perdagangan R juga, misalkan besok Jumat atau Senin ditarik ke atas saham Medco-nya ya. Kalau saham Medco-nya ditarik ke atas kemudian sampai di harga titik harga Anda beli, misalkan pas KUM Anda beli 540, kan turun sekarang Pak AM, sekarang ARB lah, saya lupa harganya berapa tadi. Misalkan nih besok ditarik lagi ke atas kenceng sampai 540. Nah itu kalau teman-teman yang nggak mau berisiko, udah jual aja dari 540, nggak ada masalah. Anda masih bisa untung dari R-nya. Yang penting proteksi risiko dulu. Risiko saya aman, udah saya nggak loss. Saya nanti nyari untung dari R-nya. Begitu masuk pasar R, Anda jual R-nya, selesai. Udah, goodbye. Yang penting jual. Kalau Senin naiknya bareng-bareng, naik bareng Medco-nya sampai 540, R-nya juga naik, pastinya ya kalau minumnya naik, biasanya R-nya pasti akan naik.
Nggak mau pusing, jual dua-duanya, jual induknya, jual R-nya, udah goodbye my love, udah selesai cuan. Kemudian Anda bisa tunggu lagi. Misalkan terjadi pada saat perdagangan R-nya ditekan lagi ke bawah, sampai ke bawah, Medco-nya sampai misalkan sampai 300 atau 250, Anda bisa beli lagi di sana. Nanti tinggal tunggu naik lagi ke atas setelah proses RI. Ya. Itu strategi yang mungkin bisa digunakan. Atau misalkan saham Medco-nya naik ke atas sampai titik Anda beli, yang penting saya nggak rugi dulu, saya proteksi resiko saya jual 540, R-nya saya tebus, saya simpen nanti buat berikutnya, boleh. Dan ingat teman-teman, pada saat perdagangan HMTD itu kalau Anda punya R, Anda nggak harus jual R semuanya atau nebus semuanya. Boleh aja Anda jual R separuh, tebus separuh, boleh. Mau jual R 10%, tebus 90%, boleh. Bebas, ya. Jadi semuanya bisa Anda atur di situ, ya. Nah, strategi yang lain, kalau memang Anda yakin Medco ini saham yang bagus, prospeknya bagus, kedepannya bagus, ya sudah, keep induknya, terserah mau dibawa Bapak sekarang, saya mau keep sampai nanti setahun misalkan atau 6 bulan misalkan ke depan, saya tebus R-nya, merem, udah selesai gitu. Itu juga strategi yang lain yang bisa Anda gunakan untuk di Medco, ya. Nah, bagaimana Anda memprotek resikonya, ya? Kapan Pak saya mesti stop loss kalau misalkan di pergerakan atau pada saat pelaksanaan isu? Kan tiap hari Anda bisa hitung teman-teman. Kalau nanti perdagangan R gitu ya, Anda bisa hitung tuh saham saya berapa, lot Medco, harganya berapa, Anda kalikan, duitnya berapa. R-nya juga sama, saya punya R sekian, harga R-nya berapa, Anda kalikan, duitnya berapa. Dulu modal Anda berapa pas beli di 540 misalkan. Dari itu Anda tahu tuh seberapa sudah terjadi floating loss atau floating profitnya. Jadi supaya Anda tahu nih, oh cukup sekian saya mau ambil profit, silakan. Atau oh cukup, oh ini udah cukup dalam, saya mau cut loss, ya silakan juga. Karena kadang-kadang kalau grafik atau chart trade issue, ya, itu nanti pasti akan di-adjust setelah proses trade itu selesai. Ya. Contoh tadi saham Medco yang kemarin yang sebelumnya ya, Desember 2017, pada saat cum trade itu sebenarnya dia tutupnya di 1000. Tapi setelah proses selesai ternyata kalau kita di chart itu nggak sampai 1000, ya angka ada di sekitar 900 kalau nggak salah ini. Jadi semua trade issue pada saat selesai trade issue nanti chartnya akan di adjust, ya, yang sebelumnya itu akan menyesuaikan dengan proses trade isunya. Jadi pattern-pattern yang segala macam itu mungkin Anda harus sesuaikan lagi pada saat isu, pasti akan adjustment dari chartnya pasti akan ada, ya. Jadi teman-teman, dalam proses trade issue pun sama seperti Anda melakukan trading di saham reguler, tetap trading plan dibutuhkan ya, karena tidak ada yang menjamin Anda pasti cuan. So tetap Anda pada saat masuk atau mau ikut terlibat dalam proses trade issue, tetapkan stop loss Anda di mana, kemudian tetapkan juga kalau target Anda di berapa. Meskipun caranya agak berbeda dengan kalau dia di pasar reguler. But you still need the trading plan. Plan your trade and trade your plan. Selalu seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai proses trade issue. Semoga jelas buat teman-teman dan semoga juga menambah pengetahuan Anda tentang trade issue. Tapi kalau Anda belum jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, silakan bergabung ke grup Telegram di The Traders. Tanyakan sepuasnya di sana. Kalau saya ada waktu luang pasti akan saya jawab, atau susu yang lain yang banyak juga di sana pasti mereka akan jawab tentang pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya tunggu Anda di The Traders. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda selalu terupdate dengan video-video terbaru dari The Traders TV. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan, pol-polan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tak tandur pari jebol dukule malah suket teki.